Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan Ibu Nurul Fuada sedang diaudit di kampus, maka presentasi kelompok hari ini kita rekam dan nanti dilihat oleh Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan kepada kelompok yang presentasi pilih hari ini ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Nurul Fuada, SST, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 dan teman-teman yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan materi kami, yaitu utang antar perusahaan. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Andi Ulfa Ardia Ramadhani Faisal, yang kedua Andi Sulastri, yang ketiga Fahmi Febriansa, dan yang keempat saya sendiri Andi Satria Rismawati. Adapun beberapa rangkaian acara pada diskusi kali ini yaitu pembukaan, penyampaian presentasi dari kelompok 5, sesi tanya jawab, dan penutup. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja saya buka diskusi kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya saya persilahkan kepada Andi Sulastri untuk memaparkan materi dari kelompok kami. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu tinjauan umum konsolidasi. Umum konsolidasi terbagi atas dua bagian, transfer uang langsung antar perusahaan atau direct intercompany debt transfer. Transfer uang langsung antar perusahaan ini melibatkan pinjaman dari satu aplikasi ke aplikasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contohnya adalah piutang atau utang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerima afiliasi ke afiliasi lain untuk pinjaman dana operasi. Kemudian yang kedua yaitu transfer uang tidak langsung antar perusahaan atau indirect intercompany debt transfer. Transfer uang tidak langsung antar perusahaan ini melibatkan pengeluaran uang ke pihak yang tidak berelasi dan pembelian kemudian utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Sebagai contoh, PT Anak meminjam dana dengan mengeluarkan instrumen utang, misal wesel atau obligasi ke PT non-afiliasi. Instrumen utang tersebut kemudian dibeli oleh induk perusahaan PT Anak, PT induk dari PT non-afiliasi. Oleh karena itu, PT induk mengafiliasi secara tidak langsung melalui perusahaan non-afiliasi. Selanjutnya, penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Nah, utang antar perusahaan yang harus dieliminasi yang dimaksud di sini adalah investasi pada obligasi, utang obligasi, premi atau diskonto belum diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dari obligasi, dan setiap utang dan utang bunga yang masih harus dibayar. Selanjutnya, penjualan obligasi langsung ke afiliasi itu terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama, transfer pada nilai nominal. Pada saat suatu obligasi dijual secara langsung ke afiliasi pada nilai nominal, ayat jurnal yang dicatat oleh investor
dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. Kemudian yang kedua, transfer dengan diskonto atau premium. Pada saat tingkat bunga kupon atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual dengan diskon atau premium. Dalam kasus seperti itu, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai titik pendapatan, dan beban bunga disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premium. Selanjutnya, materi yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Andi Ulfa Ahdia Ramadhani Faisal untuk melanjutkan mempresentasikan materi dari kelompok kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yaitu obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi. Situasi yang lebih kompleks terjadi bila obligasi yang dibeli dari pihak yang tidak berhubungan istimewa di kemudian waktu dibeli oleh afiliasi penerbit. Dari sudut pandang entitas konsolidasi, akuisisi obligasi afiliasi melunasi obligasi pada saat obligasi tersebut dibeli. Obligasi tersebut tidak lagi dimiliki oleh pihak luar entitas konsolidasi pada saat obligasi tersebut dibeli oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi dan harus diberlakukan sebagai pembelian kembali oleh debitur. Akuisisi obligasi oleh afiliasi oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi disebut pelunasan konstruktif. Selanjutnya, obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi. Yang pertama itu ada pembelian pada nilai buku, di mana jika perusahaan membeli utang afiliasi pada nilai buku dari pihak yang tidak berelasi pada harga sama dengan liabilitas yang dilaporkan oleh debitur. Ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sama dengan yang digunakan dalam eliminasi transfer utang langsung. Dalam kasus ini, total utang obligasi dan premi atau diskonto terkait yang dilaporkan oleh debitur sama dengan saldo akun investasi yang dilaporkan oleh pemegang obligasi, dan pendapatan bunga yang dilaporkan oleh pemegang obligasi setiap periode sama dengan beban bunga yang dilaporkan oleh debitur. Yang kedua itu ada pembelian dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku, di mana pergerakan terus-menerus dalam tingkat bunga dan volatilitas dalam faktor lain yang memengaruhi pasar sekuritas membuat obligasi perusahaan jarang terjual dengan harga yang sama dengan nilai buku. Pada saat harga yang dibayarkan untuk mengakuisisi obligasi afiliasi berbeda dengan liabilitas yang dilaporkan oleh debitur. Keuntungan atau kerugian dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian periode terjadinya pelunasan konstruktif. Yang ketiga itu ada pengakuan kemudian dari keuntungan pelunasan konstruktif obligasi, di mana pada tahun pelunasan konstruktif obligasi dari pelunasan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian, tetapi tidak diakui dalam pembukuan PT induk atau PT anak. Total keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi di tahun itu sama dengan penjumlahan diskonto dari investasi obligasi PT induk dan premi dari utang obligasi PT anak pada saat pelunasan konstruktif. Selanjutnya yang terakhir itu pembelian obligasi dengan harga lebih tinggi dari nilai buku. Pada saat obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi dengan harga lebih tinggi dari nilai buku, maka prosedur konsolidasi sama dengan yang diilustrasikan sebelumnya, kecuali ada pengakuan kerugian dari pelunasan konstruktif obligasi. Selanjutnya, transaksi utang antar perusahaan, metode ekuitas disesuaikan penuh, dan metode biaya. Metode ekuitas disesuaikan penuh, yaitu
Proses akuntansi dalam metode ekuitas disesuaikan sama dengan prosedur dalam metode ekuitas dasar kecuali induk perusahaan. Kedua, metode biaya diilustrasikan menggunakan contoh yang sama dengan contoh yang digunakan dalam operasi metode ekuitas disesuaikan penuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fahmi Febriansyah. Saya persilakan. Screen ko dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai soal ini. Pertama, 1. PT Megaria membeli saham 90% saham biasa. Berhak suara di PT Turangga pada tanggal 1 Januari 20 kali 2 pada nilai bukunya. PT Megaria juga membeli obligasi dengan nilai nominal 100 juta, tingkat bunga 6%, jatuh tempo 2 tahun, langsung dari PT Turangga. Senilai 104 juta. Obligasi tersebut membayar bunga tahunan setiap tanggal 31 Desember. Neraca saldo untuk kedua perusahaan per 31 Desember sebagai berikut. Soal A. Yang diminta, yang pertama A, buatlah ayat jurnal dalam untuk tahun 20 kali 4 pada pembukuan PT Megaria sehubung dengan investasinya pada saham biasa PT Turangga. A, mencatat pembelian saham PT Turangga dengan nilai buku 130 juta, yaitu saham biasa 80 juta, saldo laba 50 juta. Investasi pada saham PT Turangga 90%, yaitu 117 juta. Dan kepemilikan minoritas yaitu 13 juta. Jurnal saat pembelian saham. Itu kas 130 juta. Berarti investasi pada saham PT Anak itu 130 juta. Jurnal saat mencatat dividen dari PT Turangga. Investasi pada saham PT Turangga 18 juta didapat dari 90% kali 20 juta. Berarti dikas 18 juta. Jurnal saat mencatat pendapatan investasi pada saham PT Turangga yaitu 22.500 dari anak perusahaan yaitu 20.500. B. Buatlah ayat jurnal untuk tahun 20 kali 4 pada pembukuan PT Megaria sehubung dengan investasinya pada obligasi PT Turangga. B. Jurnal saat membeli obligasi PT Turangga yaitu 104 juta. Investasi pada obligasi PT Turangga 104 juta. Berarti kasnya juga 104 juta di kreditnya. Jumlah saat menerima bunga dari investasi obligasi jurnal saat menerima bunga dari investasi obligasi itu kas 5.200.000 didapat dari pendapatan bunga
dengan rincian investasi obligasi dari PT Turangga itu sebesar 800.000 dan total pendapatan bunga itu 6 juta. C. Jurnal Tapi kembali dulu ke jurnal B. Utang Jurnal B tadi, obligasi jurnal yang membeli obligasi dari PT Turangga, di mana itu investasi pada obligasi PT Turangga sebesar 104 juta. Kenapa 140 juta? Karena di soal pada saat dia membeli seharga 140 juta. Terus pada kas kredit 140 juta juga, 104 juta juga. Selanjutnya itu jurnal saat menerima bunga dari investasi obligasi, di mana kas sebesar 5.200.000 debit, investasi obligasi pada PT Turangga sebesar 800.000. Pada kredit pendapatan bunga 6 juta rupiah. Kenapa di pendapatan bunga 6 juta rupiah? Karena dari harga nominalnya tadi itu di soal 100 juta dikali dengan 6% bunganya. Jadi pendapatan bunganya sebesar 6 juta. Terus untuk investasi obligasi pada PT Turangga 800.000 itu dapat dari preminya. Karena pada saat dia menjual, harga nominal awal itu 100 juta, tapi yang pada saat harga jualnya yang laku itu 104 juta. Terjadi preminya itu selisihnya ada 4 juta. 4 jutanya itu adalah preminya. Jadi cara menghitungnya itu 4 juta dibagi dengan periodenya kan 5 tahun. Jadi 4 juta dibagi 5 tahun, hasilnya 800.000. Jadi investasi obligasi pada PT Turangga 800.000. Jadi 6 juta dikurang 800, jadi dikasih sisa 5.200.000. Selanjutnya bagian C, jurnal saat mengeluarkan obligasi PT Turangga. Yang pertama itu kas. Kas debit 104 juta pada utang obligasi kredit 100 juta, premi utang obligasi kredit 4 juta. Sama tadi kayak di soal bahwa di sini terjadi preminya itu selisih dari nilai nominal awal dengan harga jual yang lakunya. Jadi ada preminya sebesar 4 juta rupiah. Terus jumlah saat membayar bunga tahunan. Beban bunga sebesar 5.200.000 debit, premi utang obligasi 800.000 debit, pada kas 6 juta rupiah. Ini sama dengan transaksi pada bagian B. Terus jurnal selanjutnya itu jurnal eliminasi. Eliminasi pertama yaitu mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, di mana pendapatan dari anak perusahaan sebesar 22.500.000 debit, pada dividen diumumkan kredit sebesar 18 juta rupiah. Investasi pada saham PT Turangga kredit juga 4.500.000. Jadi pendapatan dari PT anak perusahaan itu 22.500.000 rupiah didapat dari neracanya. Di situ ada tertera bahwa pendapatan dari anak perusahaan sebesar 22.500.000 rupiah. Terus untuk dividen diumumkan untuk dividen diumumkan sebesar 18 juta rupiah itu dari jumlah dividen di soalnya dikalikan dengan 10 dikalikan dengan bunganya.
Terus investasi pada saham PT Turangga itu 4.500.000, selisih dari 22.500.000 dengan dikurang dengan 18 juta. Jadi hasilnya itu 4.800.000. Selanjutnya eliminasi pada pengalokasian laba kepemilikan minoritas. Pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 2.500.000. Debit pada dividen diumumkan sebesar 2 juta, kredit kepemilikan minoritas kredit 500. Dapat dari 25 juta dikali dengan 10%. Terus untuk eliminasi ketiga itu mengeliminasi saldo investasi awal. Di mana saham biasa PT Turangga 80 juta debit, saldo laba 1 Januari 50 juta debit, pada investasi pada saham PT Turangga sebesar 117 juta kredit, kepemilikan minoritas sebesar 13 juta kredit. Saham PT biasa didapat dari neraca juga, sama dengan laba juga dari neraca. Untuk investasi pada saham PT Turangga didapat dari nilai buku yang tadi di atas dihitungkan. Di bagian A, sama dengan kepemilikan. Nah, yang di tabel ini, investasi jadi 117 juta itu investasi pada saham PT Turangga sebesar 130 juta dikali dengan 90%, hasilnya 117 juta. Dari 130 juta dikurang dengan 117 juta, itu menghasilkan kepemilikan minoritas sebesar 13 juta rupiah. Selanjutnya, konsolidasi, kertas kerja konsolidasi ya. Di mana apa yang telah tadi kita eliminasi, selanjutnya kita turunkan ke kertas kerja konsolidasi. Tadi pada pendapatan dari anak perusahaan, pendapatan untuk kepemilikan minoritas, juga kita eliminasi tadi, saldo laba, dividen diumumkan, investasi juga kita eliminasi, sehingga setelah itu hasilnya. Kita jumlahkan konsolidasinya. Sehingga didapat bahwa debit kreditnya itu seimbang 810 juta 100.000 rupiah. Debit kreditnya seimbang di PT anak dan PT induknya. Terus di akun eliminasinya juga debit kreditnya seimbang, dan di akun konsolidasi juga seimbang debit kreditnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilahkan. Saya. Saya. Diba. Laila Baik. Musdar. Saya persilahkan Saudari Musdar untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Laila Musdar. Pertanyaan saya, bagaimana prosedur penyelesaian utang antar perusahaan jika perusahaan itu tutup? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Andi Fadari untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, saya ingin bertanya, mengapa pengaruh dari utang perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi jika terjadi penjualan obligasi langsung ke afiliasi? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator.